tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etamanggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, keluarga Wihara Mahasampati, serta Bapak Ibu Saudara Saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai Dhammadesana pagi hari ini, mau nanya dulu, siapa saja yang hadir SPD 2 hari ya, atau salah satu hari di antara 2 hari? Siapa saja? Wah, tidak terlalu banyak juga ya. 38,5%. Ya. Bante ko ecaya, siswa suye ya. Ya, lebih kurang 38,5% ya, lebih kurang 30-an% ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar sangat menarik, apa yang bukan ajaran dari Sang Buddha. Tapi kenapa kita harus membahas ini? Karena kalau tidak dibahas, khawatirnya umat bisa salah paham ya. Sudah saya tulis di sini, bahkan ada 12, belum tentu saya bahas semuanya. Kita cari dulu yang paling seru ya. Baik, saya mulai saja yang saya tulis di nomor 1. Beberapa orang mungkin bisa berpikir ini praktek ajaran Buddha, beberapa orang. Tapi mudah-mudahan yang di wihara ini enggak ya. Yaitu apa? Kukmantong. Siapa pernah dengar kukmantong? Angkat tangan. Wah, enggak sampai 10. Wah, enggak sampai 10 ya. Baguslah ya. Yang lain berarti belum dengar ya. Ya. Bante, apa itu kukmantong? Kukmantong itu diyakini sebagai anak adopsi, tapi bukan ngadopsi anak manusia, tapi anak hantu Bapak Ibu. Ya. Kukman itu dalam bahasa Thai dari kata kumara. Kumara itu artinya anak laki-laki. Hanya orang Thai itu kalau R di belakang mereka tidak pinter nyebutnya. Ya, apapun yang R ada di belakang mereka tidak pinter nyebutnya. Jadi kumara mereka menyebutnya kumar. R-nya nggak bisa jadi kukman. Ya. Jadi kalau orang Thai berbahasa Inggris, kalau ada R di belakang itu jadi N. Contoh mobil apa? Car gitu ya. Aslinya sih nggak ada R-nya juga ya. Kalau orang Barat dia ngomongnya car, nggak ada R-nya. Tapi kita di Indonesia kan ada R-nya car. Nanti sampai ke Thailand jadi kan, jadi N. Ya, take your kan. Nah, kalau Anda nggak pinter bahasa Thai bingung take your kan gitu ya. Ya, jadi berbahasa Inggris dengan orang Thai ada seninya. S di belakang itu jadi T. Ya, S di belakang jadi T. Baik, Bapak Ibu Saudara, di Thailand ada satu praktek. Biasanya itu ada di wihara desa, kalau wihara kota sudah jarang ya. Dipercayai oleh mereka kalau seseorang keguguran, anaknya itu dalam bentuk bukan manusia, gampangnya kita sebut dalam dunia hantu atau alam peta ya. Anak itu di alam peta masih bertumbuh, itu keyakinan mereka. Lalu anak yang keguguran itu pelan-pelan akan jadi balita Bapak Ibu Saudara.
Lalu sudah jadi balita bagaimana? Tidak ada yang ngurus. Nah, beberapa balita peta itu diadopsi oleh para biku desa. Nah, tinggal di wihara. Nanti entah siapa ingin mengadopsi mereka, nanti dibacain parita, dikasih arca anak kecil ya, dibuat warna emas. Tong itu artinya emas, jadi kukman tong, anak laki-laki emas begitu ya. Nah, nanti orang yang dapat arca ini dia minta ke biasanya wihara desa atau dukun-dukun di desa, mungkin juga dukun-dukun di kota ya. Nah, lalu dia bawa pulang. Nah, di rumah ada yang membuat altar. Nanti altarnya itu ada mainan, ada permen, ada coklat. Dan mereka percaya anak peta itu atau kukmantong itu tinggal di rumahnya. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Beberapa tahun yang lalu viral loh di Indonesia. Ya, biasanya orangnya bawa boneka kemana-mana. Ya, jadi kalau Anda ke mall nampak orang bawa boneka, nah berarti dia ngasuh kukmantong. Bapak Ibu Saudara, tugas saya hanya memberitahu Anda apa yang bukan ajaran Buddha, ya. Jadi saya tidak membahas itu benar atau salah Bante dalam ajaran Buddha. Saya tidak mau membahas itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman dharma yang baik, Bapak Ibu mampu menjawabnya. Tugas saya hanya memberitahu ini ada di dalam suta atau tidak ada, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, praktek kumantong itu tidak ada di dalam suta. Jadi kenapa di Thailand itu prakteknya itu kadangkala dari biku? Karena Bapak Ibu Saudara, ajaran Buddha di Thailand itu sudah sangat tercampur tradisi lokal. Kalau Anda ke desa, terutama wihara-wihara di desa Bapak Ibu, karena wihara di Thailand itu ada 35.000 wihara. Bikunya ada 300.000 biku. Nah, jadi dengan jumlah 300.000 biku lebih kurang ya. Dan mereka punya tradisi anak laki-laki itu harus jadi biku. Jadi dia niat atau enggak niat ya dia harus jadi biku. Sehingga praktek kebikuan di Thailand itu sangat beragam. Nah, Sanggaraja yang sebelumnya yang juga merupakan guru para Bante di STI, nama beliau adalah Somdet Nyana Sangwara. Mungkin beberapa mengetahui. Tapi kalau orang Thai kita bilang Somdet Nyana Sangwara mungkin dia tidak tahu. Harus pakai logat Thai. Somdet Yana Sangwon. Ya, harus pakai logat Thai. Dia baru tahu Bapak Ibu. Beliau berusaha agar biku di seluruh Thailand itu memiliki pengetahuan dharma yang setidaknya standar. Dengan jumlah sebanyak itu tidak gampang. Akhirnya dibuatlah ujian-ujian kenegaraan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan jumlah sebanyak itu kadangkala pengetahuan itu tidak terbagi rata Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ke wihara-wihara di desa, nah kadang prakteknya menjadi sangat beragam. Kalau Anda yang sudah pernah ke Thailand, apalagi mengunjungi wihara-wihara desa, Anda mungkin mengerti maksud saya ya. Tapi yang tidak pernah berkunjung, Anda mungkin tidak paham. Tapi kenapa saya menyampaikan ini? Dan ini sedikit bisa disalahpahami kalau saya tidak hati-hati. Agar Bapak Ibu paham, kalau Bapak Ibu ke negara Buddhis, kalau bertemu orang menggunakan jubah sebagai biku, Bapak Ibu harus ingat, biku itu prakteknya sangat beragam. Ya, contoh bagaimana Bante, ada umat cerita ke saya, Bante saya perjalanan ke salah satu negara, enggak saya sebut saja ya biar aman ya, di salah satu negara Bante. Lalu saya di pasar, tiba-tiba ketemu biku pakai jubah Theravada Bapak Ibu ya, dengan bowl, mintanya uang Bapak Ibu. Jadi bowlnya diisi uang. Nah, lalu dia nanya saya, itu apakah benar ya Bante ya? Itu biku beneran apa enggak? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau secara aturan biku di dalam kitab suci, jawabannya tidak benar. Tetapi kalau di negara tersebut mungkin sudah lumrah, betul ya? Ya kita bagaimana mengatur satu negara begitu besar? Ya itu mungkin sudah lumrah. Terus saya harus bagaimana Bante? Ya saya menjawab, ya kalau Anda senang hati ingin berdana ya silahkan.
Tapi kalau Anda tidak senang hati, merasa kayaknya ini saya tidak cocok, ya Anda tidak usah berdana, simple saja. Nggak usah menimbulkan pikiran buruk, betul ya? Nah, kalau di Thailand Bapak Ibu, wihara kan 35.000. Ini ada pesan, ada hikmahnya ya, dengar dengan fokus ya, ada hikmahnya. Tapi harus semangat sedikit baru bisa nangkep hikmahnya. Kalau di Thailand Bapak Ibu, orang Thai ketemu biku itu biasa saja. Biasa saja. Kecuali kita ke Chiang Mai ya. Kalau di kota lain, contohnya kota Chiang Mai itu bagian utara Thailand, masyarakat ketemu biku itu masih sangat respect. Mereka anjali, kadangkala mereka kalau ketemu di wihara ya, saya pernah naik tangga mau ke Dharmasala, ketemu umat saya juga tidak kenal, orang umum pada umumnya, mereka anjali lalu setengah jongkok ya, jadi kasih bantainya lewat dulu. Itu kalau di kota yang belum terlalu modern. Tapi kalau di Bangkok Bapak Ibu, orang melihat biku itu biasa aja. Ya mereka pun sudah tidak anjali ya, sebagian ada, sebagian tidak. Ya normal aja begitu. Kenapa? Jumlah biku terlalu banyak. Dan mohon maaf ya, sering sekali ada berita tidak baik juga di sana. Karena biku jumlahnya terlalu banyak. Jadi bagaimana umat Thailand menyikapinya? Umat Thailand itu sudah jadi cerdas karena sudah 400 tahun mereka menjadi negara Buddhis ya. Cerdasnya gimana? Kalau ada biku datang, mereka amati dulu. Mereka tidak buru-buru respect, kasih air apa enggak. Mereka liatin dulu. Ya. Dia lihat bikunya sopan enggak, tata keramanya, body language-nya menunjukkan dia biku atau bukan begitu. Mereka sudah lihat agak lama, kalau mereka nggak srek ya, dia lihat attitude ataupun body language-nya tidak seperti biku, mereka nggak srek ya, mereka diam aja. Ya udah biar aja gitu. Tapi kalau mereka cocok, mereka tiba-tiba nanti kasih air, ya, kasih liang teh. Nah, jadi saya pernah duduk di toko jubah, duduk aja begini nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja, cuma duduk rapi begini. Ya, tidak merokok, tidak pakai siri ya. Mungkin kalau di sana kadang ada biku yang merokok ya. Saya duduk aja begini nggak ngapa-ngapain. Ternyata mungkin ada umat yang seneng lihat biku anteng begini nggak ngapa-ngapain. Ya. Betul ya, anteng gini. Tiba-tiba Lung Pi, aniกินน้ำ ชันน้ำ ครับ dikasih liang teh. Nah, anumodana. Minum sedikit ya, saya simpen. Duduk lagi, nunggu umat lagi pilih jubah, pilih bowl ya. Duduk lagi, anteng begini. Datang lagi air mineral. Ini, jadi anteng aja. Nah, lama-lama saya jadi datuk kong ya. Ada pisang, bunga ya. Anteng aja. Nah, tapi kalau saya gerasak gerusuk ya, dengan gaya yang tidak seharusnya, ya mereka abaikan aja. Satu ketika kami makan ya dengan umat-umat di Thailand, ada Bante senior juga. Tanpa Bante senior saya juga pernah beberapa kali di rumah makan diajak oleh umat. Sama Bapak Ibu Saudara, kita rapi, kita anteng begini, nanti mereka akan datang. Bante dari wihara mana? Oh saya dari Wat Bowon. Nah kalau wiharanya itu wihara yang mereka tahu, wiharanya rapi secara winaya, bikunya berpendidikan, mereka senang minta ampun. Nah itu pola di Thailand Bapak Ibu. Jadi saya menceritakan ini Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu sebagai umat Buddha itu punya imun. Punya imun. Apa maksudnya imun? Kalau Bapak Ibu mendengar berita-berita buruk ya, entah apapun itu yang dan agak ada hubungannya dengan Buddhism misalnya, Bapak Ibu jangan sedikit pun sadah atau keyakinan Bapak Ibu tergoyahkan. Karena kita tidak bisa kontrol orang lain. Betul Bapak Ibu? Letakkan keyakinan Anda kepada Sang Buddha. Sang Buddha tidak mungkin mengecewakan Anda. Ya, Anda jangan letakkan keyakinan Anda hanya pada individu-individu entah siapa. Tapi Anda letakkan keyakinan Anda pada Sang Buddha.
Dan kalau ada orang yang tidak mampu praktek dengan baik, ya berarti dianya yang gagal, bukan ajaran Buddha yang gagal. Karena Anda boleh tanya siapapun yang praktek dharma dengan baik, pasti dia mengatakan manfaatnya luar biasa. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Sebenarnya saya mau bahas kumantong ya. Jadi bahas liang teh saya. Nomor 2 Bapak Ibu. Nah ini juga menarik ya. Ini juga menarik. Saya menyampaikan ini di kota Medan harus hati-hati ini. Amulet itu tidak ada di suta ya. Ya. Amulet itu dalam bahasa Thai mereka menyebutnya prak kreang. Prak itu artinya apapun yang agung. Gunung juga dipanggil prak. Gunung Sumeru prak sumen. Matahari juga dipanggil prak. Matahari bahasa Sanskertanya aditya. Jadi prak, adit, tapi mereka ngomong adit nggak pinter. Atit, jadi prak atit ya. Bulan itu juga prak. Bulan namanya Chandra. Ya, mungkin ada yang namanya Chandra. Berarti Anda adalah bulan ya. Ya, keluarnya pas malam aja. Ya bulan malam aja keluar ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, prak candra. Nah, mereka seneng buang belakangnya. Prak can. Nah, jadi bulan apa? Prak can. Matahari prak atit ya. Hari Minggu bahasa Inggrisnya apa? Sunday, hari matahari. Betul ya? Menarik loh. Dalam bahasa Thai hari Minggu itu juga hari matahari. Wan atit. Wan itu hari, atit itu matahari. Wan atit Minggu. Bapak Ibu Saudara, kreang itu artinya alat. Jadi prak kreang, alat yang agung. Begitu ya. Prak kreang itu artinya jimat. Jimat yang berhubungan dengan arca-arca Buddhism. Bapak Ibu Saudara, mungkin umat Buddha di Wihara Masampati tidak banyak yang senang mengumpulkan amulet. Mungkin ya. Karena saya lihat yang sangat semangat mendengarkan ini hanya 30%. Berarti topik ini tidak terlalu hot. Tapi Anda mungkin tidak tahu, beberapa umat Buddha itu senang banget ngumpulin amulet ya. Wah, satu altar itu amulet semua. Bapak Ibu Saudara, di Thailand amulet itu adalah sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Sampai ada pasarnya tersendiri. Pasarnya itu udah gede. Sekayak satu lantai mall Bapak Ibu. Mall kecil. Ya, satu lantai mall kecil. Sekarang harusnya masih ada. Kalau dulu bahkan dibuat pasar khusus. Namanya pasar amulet. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk, ya mungkin ibarat kalau Wihara Masampati itu 3 lantai. 3 lantai itu orang bikin stand jual amulet-amulet itu. Dan harganya mengerikan Bapak Ibu. Dari ratusan juta sampai miliaran. Pernah satu ketika ada amulet yang dilelang terjual sampai 35 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Lelangnya pakai baht ya, tapi saya rupiahkan 35 M. Kok bisa begitu Bante? Ceritanya orang yang pakai amulet itu sudah langka, memang sangat langka. Lalu dia di tol tabrakan Bapak Ibu. Tabrakan, mobilnya rusak, hancur, orangnya tidak meninggal. Ya. Jadi amuletnya itu menjadi dianggap sangat amazing. Bapak Ibu Saudara, ini kisah nyata. Papa saya sendiri itu pernah tabrakan di tol. Ini tol Medan Tanjung Morawa Bapak Ibu. Ditabrak oleh kontainer 16 ban itu. Ditabrak lalu diseret Bapak Ibu. Beruntungnya waktu itu baru dikenakan aturan harus pakai seat belt. Jadi papa saya pakai seat belt. Mobilnya berguling-guling seperti ini Bapak Ibu di tol. Seperti di film-film. Lalu dalam keadaan terbalik tidak ada yang berani menolong. Karena takut mobilnya meledak. Mereka telepon polisi, ambulans dan pemadam kebakaran. Menunggu sampai pemadam kebakaran datang, baru mereka berani untuk ngebongkar. Bapak Ibu tahu, papa saya lecet sedikit pun tidak. Sayang tidak pakai jimat dia. Sayang ya.
Kalau enggak kita lelang juga jimatnya Bapak Ibu ya. Lumayan, mana tahu 20 M lumayan ya. Nah, sayang nggak pakai jimat. Jadi sisa cerita Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya ya beberapa orang mengalami kecelakaan ya memang bisa selamat ya. Kadangkala tidak hubungan dengan jimatnya, tapi berhubungan dengan apanya? Wah, pinter ya Wiara di sini ya. Sudahlah nggak usah ceramah lagi. Semua sudah pinter ya. Betul, berhubungan dengan karma masing-masing Bapak Ibu Saudara. Satu lagi cerita yang sangat benar, Anda boleh cek di online ya. Ada orang Bapak Ibu di Thailand, dia percaya sekali sama jimatnya. Anda boleh cek di online, Anda cari ini berita masih ada. Dia percaya banget sama jimatnya. Dia percaya kalau jimat itu membuat dia kebal. Saking percayanya ngomong ke banyak orang. Satu ketika dia ditantang, diulang-ulang ditantang. Kalau ditantang kan gengsi ya, apalagi laki-laki gitu. Akhirnya dia bilang, kalian gak percaya. Dia pegang jimatnya kuat-kuat Bapak Ibu, dia ambil pisau, dia tusuk perutnya sendiri. Tembus Bapak Ibu. Nah, masuk rumah sakit ya. Jadi Anda kalau punya jimat, biasanya bapak-bapak ini ya. Nah, patentengan lah Anda dengan jimat Anda ya. Nah, bahasa Medan patentengan ya. Nah, tusuk perut Anda. Nah, anicca wata sangkara. Jangan coba-coba ya. Wah, Bante ini jimat saya beli 1 M. 1 M pun tembus. Jangan patentengan Bapak Ibu. Jadi dia tusuk perutnya, tembus Bapak Ibu, masuk rumah sakit. Oleh karena itu, saya sampaikan dengan hati-hati, ajaran mengenai amulet itu tidak ada di Sutta, tidak ada di kitab suci, tidak ada di Tripitaka. Anda cari di Sutta, Winaya, Abhidhamma, tidak ada. Nah, oleh karena itu, Bante boleh enggak saya ngoleksi amulet? Boleh. Dengan pemahaman yang baik. Itu adalah seni Buddhis ya. Dikoleksi sebagai seni. Jangan punya pemikiran, wah gimcelea wai hogia. Ya. Kalau megang ini saya bisa kaya. Jangan punya pemikiran seperti itu. Kalau enggak kerja ya duit enggak jatuh dari langit. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita percayai sebagai umat Buddha itu hanyalah hukum karma. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pede dengan hukum karma, Bapak Ibu tidak bisa memasuki jalan mulia berunsur 8. Padahal untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian, kita perlu berada di dalam jalan mulia berunsur 8. Kenapa tidak bisa Bante? Karena jalan mulia berunsur 8 itu nomor satunya adalah pandangan benar. Pandangan benar itu syaratnya 3. 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum kama wipaka. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Nah, jadi kalau seseorang sudah meletakkan saya bisa bahagia, saya bisa kaya, saya bisa sukses karena jimat A, jimat B, jimat C, di situ nanti dia crash ya, bertabrakan dengan hukum kama wipaka. Jadi nanti pandangan benarnya tidak bisa terbentuk. Kalau pandangan tidak bisa benar, pikiran tidak bisa benar. Kalau pikiran tidak bisa benar, ucapan perbuatan nanti juga sulit menjadi benar. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin sukses dalam kehidupan, Anda jalani nasihat-nasihat Sang Buddha. Ada ceramahnya, ada sutanya, namanya Digajanu Sutta. Ya, sudah pernah saya sampaikan, ada 8 hal dilakukan akan membawa pada kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, itu nomor 2, hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan berpikir amulet adalah bagian dari ajaran Buddha. Ya, itu berkembang dari seni Buddhis. Cap tiampo loh. Itu jamnya nggak salah ya, kok cepat sekali ya. Kalau gitu kita cari yang seru ya. Baiklah, 3 ini saya campur aja. Yang ini dulu karena pentingnya, karena ini penting. Sio gincoa. Nah ya, sio gincoa ya, bakar kertas.
emas, kertas perak. Tidak ada di dalam ajaran Buddha, ya. Tapi sudah menjadi ciri khasnya orang Tionghoa, ya. Jadi Anda dengarkan dengan hati-hati, jangan gelisah dulu ya. Saya tahu ini ada yang berpikir, wah masuk kak sio gincoa. Bante comisu bahas. Bante coa ke sim aja. Apa yang main layau lah. Saya tahu ini ya, ada yang sudah berpikir begitu. Bante wa itu leo Bante. Bante mai kok kong leo. Baik, begini. Sio gincoa, bakar kertas itu tidak pernah ada dalam kitab suci agama Buddha. Tapi kalau saya mau praktekkan boleh enggak Bante? Kalau Anda ingin praktekkan harus paham bahwa itu adalah tradisi Tionghoa. Jadi pinter membedakan tradisi dengan ajaran Buddha. Ya, tradisi boleh dilakukan enggak? Boleh, silakan. Imlek itu tradisi atau ajaran Buddha? Tradisi. Ya, jadi umat Katolik, umat Kristen, umat Islam kalau dia Tionghoa, dia Imlekan juga. Karena Imlek itu nggak ada hubungan dengan agama. Imlek itu tradisi. Nanti Bapak Ibu Saudara cari di YouTube ya. Mau cari sekarang juga boleh ya. Judulnya, kalau tidak salah, tradisi membakar kertas. Ya. Atau coba Anda tulis bakar kertas Master Cheng Yen. Ya, Master Cheng Yen itu adalah gurunya Yayasan Buddha Seci. Ya. Beliau ada animasinya di YouTube. Beliau cerita bagaimana awal mulanya terjadi bakar kertas. Ya, bakar kertas Master Cheng Yen. Coba dicari ya. Beliau cerita Bapak Ibu ya. Saya kutip. Ya, jadi main loawa ya. Watia dari Master Cheng Yen. Nah, yang nggak setuju, kicuy Master lo ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ceritanya Master Cheng Yen, awal mulanya itu ada suami istri jualan kertas. Jadi mereka jualan kertas. Lalu Bapak Ibu Saudara, ndak laku kertasnya. Sudah kertas ndak laku, ekonomi sulit ya. Waduh, stres mereka. Setiap hari keliling-keliling jualan kertas tidak laku, pulang kertasnya masih utuh. Lalu istrinya pinter, istrinya ngomong sama suaminya, wah akaya, saya ada ide. Nanti ide ini kertas kita bisa laris. Gimana idenya? Lu kekesi lah, kamu pura-pura mati. Ya, dia suruh suaminya pura-pura mati, nanti saya nangis selama 3 hari. Dilakukanlah sama suaminya ya. Jadi suaminya ditidurin, dia nangis ya. Dan kalau zaman dulu itu kalau orang meninggal taruh di ruang tamu depan rumah. Ya, tidak ada angsa pura, belum ada. Nah, ya taruh aja depan rumah begitu. Ontia ya, ruang tamu gitu. Nah, dia nangis ya, kalau ada orang lewat dia nangis kencang-kencang. Kalau orangnya sudah pergi dia diem lagi. Ini betul ya. Ya. Nanti ada yang lewat lagi. Saya mau panggil suaminya Ahai, jadi takut nanti ada yang namanya Ahai ya. Apa nama yang jarang di Medan apa? Mau apa aja nama orang ada ya. Waduh. Jadi suamiku saja lah ya, suamiku ya. Nanti dia nangis, wahai anga, lu kok aneh kwaiki gitu ya. Nah, kalau ada orang lewat, bolangnya. Itu dilakukan Bapak Ibu sajid same. 3 hari berturut-turut. Setiap orang datang dia nangis. Setiap orang datang dia nangis ya. Nanti kalau suaminya gerak dia pukul. Lu mai cuan kui lah ya. Lu mai ting tang lah gitu. Pukul suaminya. Nanti ketahuan Bapak Ibu ya. Setelah 3 hari Bapak Ibu. Orang sudah ramai berkumpul. Dan dia selalu membakar kertas. Nah ini yang saya miss. Dia taruh nampan besi begitu di kakinya, di depan kaki suaminya, mayat suaminya, dia bakar kertas. Tidak pernah off. Kertas itu dibakar tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara, di hari ketiga suaminya bangun lagi. Ya. Kok bisa bangun? Tapi tadi kekesi.
Pura-pura mati dia. Ya, dia 3 hari pura-pura mati. Dia bangun Bapak Ibu Saudara. Setelah dia bangun, wah semuanya terkejut. Lalu dia cerita, lu kok bisa hidup lagi? Lu kok bisa hidup lagi? Dia cerita, dia di alam sana itu gelap semua Bapak Ibu. Gelap semua. Dia mau jalan kemanapun gelap. Tiba-tiba dia melihat ada seberkas cahaya dari jauh. Dia ikutin cahaya itu, dia jalan terus sampai tiba, ternyata dia bisa bangun lagi. Sejak itulah itu ditiru oleh semua orang. Jadi kalau ada keluarga Bapak Ibu yang meninggal mau dikasih hidup lagi, nah itu bakar kertas di depan kakinya itu. Ya, menurut suami istri ini ya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya, benar enggak sampai sekarang di Angsa Pura kalau Anda mau lihat ada lilin di depan tubuh yang meninggal itu, dikasih di kakinya, betul enggak? Nah sekarang Anda tahu kenapa, supaya kalau dia mau balik dia tahu jalan. Tapi Anda survei di Angsa Pura, ada yang balik enggak? Enggak ada yang balik Bapak Ibu ya, enggak ada yang balik. Tapi sejak itu Bapak Ibu tradisi bakar kertas ini wah makin hari makin laris, makin hari makin laris. Jadilah namanya Sio Ginchua. Kata Master Cheng Yen. Ya. Jadi kalau lu langkok muiwa bante esai Sio Ginchua bo esai masio lo. Ya sio lo ya boleh. Tapi itu tidak pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kalau Anda yakin dengan ajaran Buddha, ya Anda mau stop bakar kertas juga nggak akan ada apapun yang terjadi di dalam hidup Anda. Karena kalau saya tidak salah di Singapura sudah tidak boleh bakar kertas. Dilarang pemerintah. Ya sudah tidak boleh. Nah apakah para leluhur di Singapura pada marah Bapak Ibu? Protes ya? Enggak juga, biasa-biasa aja. Tapi Bante, kalau saya harus bakar kertas, saya dipaksa mertua Bante. Kalau saya tidak bakar lagi nanti saya tidak bisa jadi menantu tersayang. Ancohole Bante, boleh. Kan menjalankan tradisi itu boleh, betul ya? Tapi kita tahu bahwa kertas ini sebenarnya tidak mampu juga menyelamatkan siapapun leluhur kita. Itu hanya tradisi saja. Yang bisa menyelamatkan leluhur kita pun sesungguhnya adalah karma mereka masing-masing. Karena karma itu sangat adil Bapak Ibu. Siapa berbuat dia mendapat. Tetapi jalankanlah tradisi itu tidak apa-apa ya. Kalau Anda senang melakukannya. Ya, tetapi paham saja itu adalah tradisi. Terakhir Bapak Ibu. Bagian ini penting, saya gabungin aja semua. Satu adalah nah, tradisi Loktang ya. Tradisi Loktang itu tidak ada di dalam ajaran Buddha, tidak ada di kitab suci. Kita cari dari awal sampai habis, tidak ada tradisi Loktang. Tradisi Loktang itu dikenalkan oleh seorang cendekia, namanya adalah Chuangzi. Chuangzi itu adalah ahli ajaran Tao. Tapi penemu ajaran Tao juga tidak pernah mengajarkan Loktang. Penemu ajaran Tao adalah Lao Tzu. Beliau tidak pernah mengajarkan Loktang. Jadi setelah 100 tahun lebih muncul seorang cendekia namanya Chuangzi. Chuangzi inilah yang memperkenalkan Loktang. Dan dia mengatakan Lao Tzu itu sudah diangkat sebagai kaisar langit, Taisang Lao Chun. Dan 12 jenderalnya. Nah sejak itu muncullah tradisi Loktang dan terkenal sampai hari ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua tradisi Loktang, Tangsin, Kitang ya. Tiap boh, Loktang, Tangsin,
Kitang, tangki, tangok umsia, tangok umsia. Nah, tangok saya biokin ya. Tangok itu ada di suta, namanya kalyana mita ya. Kalau yang baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini tidak ada di ajaran Buddha. Nah, jadi pertanyaannya, boleh enggak Bante waki tangsin, boleh enggak? Saya menjawab bahwa saya tidak bisa komentar, gitulah ya, biar aman ya. Tatiuk kong tau isian chua ho. Lu lang buka sien wah. Tapi begini, emsikia tiuk kong tau bukia ya, tiuk kong tau si bukia. Tapi saya cuma mau menyampaikan, jangan ketemu yang jahat, itu aja. Kan Bapak Ibu nggak bisa bedakan mana tangki yang baik, mana tangki yang jahat. Betul ya? Kalau Anda ketemu tangki yang jahat, percaya saya, seumur hidup Anda masalah tidak pernah selesai. Kenapa? Karena kalau masalah Anda selesai, Anda nggak datang lagi. Anda nggak datang lagi, pasien dia kurang Bapak Ibu ya. Dia mau renovasi rumah Bapak Ibu ya. Jadi Anda tidak akan pernah selesai masalahnya. Begitu Anda datang, tangkia, coba kuawai ang ceela. Ang miami, mia bun hok. Contoh ya, ko bun hok sorry ya. Ya, saya hami setan tan bun hok. Siahami, semua diukur ya. Saya kui tiam, imai kak wakong saya kui tiam Oke ya, mencai saya kui tiam. Ai kuahami, kuah iki bakau uan chua hobo. Ya, co tangki lang bimpek lewe isu. Tai kuahแล้วกัน Ucaboกินya, ulang sial lah. Ulang sial lang becak bekun ya. Ucabo kin iya. Tangki ya tang sina. Hami cabok kini. Lupun pat iya. Ulang sial. Dia tidak akan pernah menyebutkan nama. Ya kalau cewek mau deket sama seorang laki-laki pasti ya deket orangnya. Ya dia akan bilang orang deket. Dia akan bilang kamu kenal dia. Gitu. Nanti Anda yang ngomong sendiri karena Anda memang sudah curigaan. Si Ico kange peng iwa, sila. Lu lang kaki yang konge. Si Ico kang sila. Sila. Lang teng tamo. Cabo kalau mah teng tamo. Hayo. Ma cai co tangki lah. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu tangsin yang jahat, ini saya labeli yang jahat ya. Saya tidak pukul rata semuanya, yang jahat. Masalah Anda tidak akan pernah selesai. Nanti sudah dia kasih hupo apa, wah sudah lebih sayang, suami sudah lebih sayang apa. Nanti ada lagi, dia bikin lagi. Lekia wakwao, ayu lekia aupai kangko. Anak dikasih masalah. Ya, habis anak apa? Usaha. Habis usaha apa? Mertua. Amsyong lah Anda. Akhirnya konflik Anda tidak pernah selesai. Bagi Anda yang masih senang ke tangsin, ya, nggak usah ngaku, nggak apa-apa ya. Jangan ketahuan, jangan bikin ciri-ciri ya. Anda tanya orang-orang yang senang datang ke wihara Mahasampati, tidak pernah juga pergi ke tangsin karena yakin dengan Sang Buddha, ya. Mungkin yang duduk di depan ini biasanya yang sadahnya kuat. Anda tanya, apakah hidup Anda masalahnya kontinu sepanjang tahun? Umumnya mereka akan menjawab tidak. Ya kalau manusia punya masalah wajar ya. Ya tetapi apakah masalahnya kontinu sepanjang tahun? Umumnya tidak. Dan Anda bisa menjadi yakin bahwa tidak bertanya kepada tangsin pun ya hidup ya berjalan sangat baik ya. Sang Buddha sudah memberi bekalnya Bapak Ibu. Belajar dharma dengan baik, praktek dana sila samadhipanya,
hidup kita akan bagus dimanapun. Tapi begini, Bante, jadi kalau saya mau cari boleh enggak? Baik, saya gabungin aja. Ini mengenai kalau Anda misalkan senang dengan Pekji, Hong Sui, baca garis tangan, face reading, baca wajah, atau pergi bertanya ke Tangsin. Bahkan yang baik misalkan seperti itu. Bagaimana Bante? Kalau hal-hal seperti itu boleh enggak? Jawabannya adalah Sang Buddha tidak pernah membahas itu di dalam sutta. Jadi secara sutta saya tidak mampu menjawab boleh atau tidak boleh. Tapi begini Bapak Ibu. Contoh ya. Kita pergi Chiamsi. Kalau Anda dapat Chiamsi-nya itu sangat buruk, apa yang Anda lakukan? Pada akhirnya yang Anda lakukan itu lebih kurang adalah dua. Pada akhirnya. Satu, berhati-hati sepanjang tahun. Betul? Ya. Ambil Chiamsi, aduk-aduk Chiamsi ya. Ambil Chiamsi, jelek, sangat buruk. Maka 1 tahun itu Anda tidak berani berkonflik. Setuju? Kak nyolang ya. Pintar mengalah. Berhati-hati dalam hidup. Berani enggak berbuat sesuatu yang melanggar hukum, berani enggak? Kalau dapat Chiamsi sangat buruk, pasti enggak berani. Kalau dia bisnisnya ada setengah-setengah ilegal, dia stop dulu yang ilegal. Nah, kerjakan yang legal. Lu kok bocor itu kang tawa. Boho ona. Mai. Botat. Tan cek kaku ya. Botat. Ceniwa cotit eseng. Au ni baru oi. Nah, kan gitu. Orang yang Hokkien oi kak aman ya. Pak Lang bihiau tia biogin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia dapat Chiamsi sangat buruk. Mau palmistry, mau face reading, whatever lah ya. Apapun itu. Sangat buruk. Maka dalam 1 tahun itu dia berhati-hati. Banyak melakukan kebaikan. Wah tiba-tiba Sangbi ya. Cesilang gopak tun pu 4 berdana. Tantiuk Chiamsi sangat buruk. Wah Sangbi contoh aja biar lucu ya. Gak ada di Masa Ampati orang begitu gak ada ya. Ini contoh aja biar lucu gitu. Dia tiba-tiba dana beras, dana minyak jadi baik banget gitu. Lanjut. Pertanyaan saya. Bukankah itu praktek umat Buddha secara umum? Iya enggak? Anda Bapak Ibu Saudara tidak perlu nunggu dapat Chiamsi terburuk untuk senang berbuat baik. Setuju? Setuju? Tidak perlu menunggu Chiamsi sangat buruk baru tidak mau berkonflik dengan orang. Umat Buddha ya tidak mau berkonflik dengan orang. Kecuali kita mau ndak mau, Anda boleh lapor ke pihak berwajib. Ya, Anda boleh melindungi diri Anda. Tapi berusaha sebaik mungkin tidak berkonflik. Berusaha sebaik mungkin tidak gampang marah. Setuju? Ya. Berusaha, bukan berusaha, harus ya, tidak berbisnis yang merugikan makhluk lain. Betul ya? Itu adalah praktek umat Buddha sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu nunggu ramalannya buruk. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu dapat ramalan sangat baik. Sangat baik. Apa yang Anda lakukan? Saya yakin kalau Anda dapat ramalan sangat baik, Anda ingin menggandakan kebaikan itu. Wah Anda dana ke pengemis, dana ke panti asuhan, berbisnis dengan sangat rajin. Biasanya bangun jam 7 nih bangun jam 5 gitu. Kok kamu cepat sekali bangun? Colai si honi lah ya. Ai choi lui cece sing. Ya, tahun yang bagus. Bisnis dijalanin, koneksi ditambah, berteman dengan banyak orang. Karena tahun ini tahun bagus. Sebenarnya bukankah itu yang perlu dilakukan seseorang untuk mengejar rezeki? Betul? Tidak perlu menunggu tahun yang bagus. Setiap tahun kita harus rajin Bapak Ibu. Setiap tahun kita membangun relasi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya jalani saja dharma dengan sangat baik. Cukup jalani dharma dengan sangat baik. Anda tidak mendapatkan ramalan apapun, Anda akan menuju kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Begitu ya.
Saya tahu masih ada yang penasaran. Jadi Bante, wah esai ki ramalan esai boleh. Pada akhirnya esai boleh. Cincai lulang lah. Liam kok cetiam ceng lah. Ya, gini aja tipsnya. Kalau Anda pergi mengambil ramalan dimanapun, kalau dapatnya buruk ya, jangan percaya. Nah, gini aja. Begitu dapatnya buruk, bonya hukum karma baru tiuk. Nah, bongi sampatang. Itu ilmunya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dapatnya sangat baik, kami aja lah siu ya. Nah, jadi Anda selalu untung. Saya cerita kisah nyata ya. Tapi setelah ini menyebar ini, takut juga ada kamera ya. Satu ketika Bapak Ibu, saya mengunjungi wihara yang sangat tradisional di Jepang. Bapak Ibu Saudara, jadi pada saat itu sudah tiba di wihara, saya lihat banyak sekali warga lokal itu chamsi. Tapi chamsi di Jepang itu lucu. Chamsi di Jepang itu lubangnya kecil, pas seukuran sumpit. Saya tidak tahu kalau di kelenteng yang lain, tapi di kelenteng itu ukurannya kecil. Jadi kita aduk-aduk itu nggak bisa jatuh, bambunya itu nggak bisa jatuh. Dan bambunya juga berukuran persis seperti sumpit makan kita. Kalau yang Tiongkok kan gepengnya, kalau di Jepang dia seperti sumpit, ada nomornya. Lalu saya lihat dari jauh, ini warga lokal pada ambil chamsi. Kalau tidak salah nama bahasa Jepangnya omikuji. Ya, bahasa Jepangnya omikuji. Jadi saya kepo Bapak Ibu ya. Medan Langka kepo tampuk ya. Inilah yang Hokkien kayaknya keaman oh. Jadi dalam hati saya berpikir Bapak Ibu. Kepo saya ya. Saya berpikir begini. Kelenteng itu dewa utamanya dewa rubah. Orang Jepang senang sembayang dewa rubah. Jadi dalam hati saya kepo, dewa rubah, saya sudah berbuat kebajikan begitu banyak. Kalau saya ambil chamsi kamu kasih saya nomor apa? Ini kepo ya, kepo. Ya, saya juga tidak suka diramal, tidak perlu diramal. Hidup saya jadi biku begini-begini aja. Mau diramal jadi apa coba? Tapi kepo ya, karena lihat wah banyak yang ngambil. Akhirnya sudah sepi Bapak Ibu, saya pergi ambil. Aduh. Kau cai bolang hip wah loh, viral loh itu. Kata Bante Abijato, jangan gampang percaya ramalan. Diri sendiri ambil chamsi, si lewah. Oh botui lah ini lah ya. Saya kepo Bapak Ibu ya. Jadi sudah sepi, saya ambil ramalannya. Dapat nomor 99. Kau cap kau. Carilah kertasnya ya. Ya, kau cap kau. Terap ambil Bapak Ibu, bahasa Jepang semua, enggak bisa baca. Ya, saya foto Bapak Ibu, masukin ke AI. Tolong terjemahkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, begitu hanya mau kuncangnya ya. Punya ini mau kuncang ini ya. Begitu saya baca Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan Daitoryu. Nama ramalannya Daitoryu. Adalah angka paling beruntung di antara 100 nomor. Karena rubah itu kan ekor 9. Jadi angka 9 itu angka sakral di kelenteng rubah. Jadi saya dikasih double 9. Di sana ditulis, apapun yang dicita-citakan akan tercapai. Iya, sakit apapun akan sembuh. Wah, lalu yang dirindukan akan kembali. Wah, luar biasa ya. Ini kata dia. Pokoknya keren banget. Matahari menyinari depan pintu gerbang. Nah, apapun yang dilakukan akan berhasil. Kame-kame jalai siu. Baru gaul ya. Tapi kalau chamsinya jelek, punya hukum karma baru tiuk ya. Ya, tapi setengah bercanda Bapak Ibu ya. Saya berpikir begini. Kalau di kelenteng itu memang dijaga oleh dewa, dia memberitahu saya apa yang Bante lakukan sudah sangat baik, sudah sangat luar biasa. Saya mendukung sepenuh hati, terus dipraktekkan. Karena tugas saya kan mengajar dharma, betul ya?
dari kota ke kota, desa ke desa. Jadi saya berpikir bahkan dewa pun menunjukkan apresiasi. Ya, anumodana, simpan kertasnya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sudah mau jam 11 Bapak Ibu ya. Anumodana semuanya, Bapak Ibu sudah paham apa yang ajaran Buddha, apa yang bukan ajaran Buddha. Semoga Bapak Ibu dapat selalu berkembang dalam Dharma. Diingat Bapak Ibu, berpraktek agar batin menjadi semakin luhur dari tahun ke tahun. Mengurangi kemarahan, mengurangi ego dan kesombongan, mengurangi keserakahan, mengurangi konflik, dan mengembangkan kebaikan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.